Bupati Poso Dr. Verna Inkriwang menyambut baik kedatangan Kepala BNNP Brigjen Pol Haji Monang Situmorang SHMSI dalam maksud dan tujuan memberikan informasi dan edukasi melalui talk show sekaligus sosialisasi penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN di Kabupaten Poso kepada OPD jajaran Pemda Poso dan instansi terkait lainnya yang berada di Kabupaten Poso. Atas nama pemerintah daerah serta masyarakat Kabupaten Poso, kami menyampaikan selamat datang kepada Kepala BNNP Sulawesi Tengah. Kami bersama masyarakat Untung Maroso menyambut hangat kedatangan Bapak di Kabupaten Poso ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, ASN sebagai role model dalam reformasi birokrasi sehingga harus mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum termasuk penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, instruksi Presiden Impres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah terus berupaya mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai cara. Letak Kabupaten Poso yang berada di jalur Trans Sulawesi yang strategis sangat rawan dengan perlintasan narkoba, sehingga tidak bisa dipungkiri Kabupaten Poso saat ini menjadi daerah sasaran transaksi narkoba yang menggiurkan. Mengingat Provinsi Sulawesi Tengah saat ini juga menjadi provinsi urutan keempat nasional sebagai daerah transaksi tertinggi di Indonesia. Ini tentu saja harus menjadi concern dan perhatian kita semua. Karena itu dibutuhkan keseriusan dan kerjasama lintas sektoral untuk mengantisipasi maraknya peredaran gelap narkoba di daerah ini, baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten Poso sendiri. Melalui sosialisasi yang dilaksanakan pada saat ini, saya harapkan mampu memberikan solusi terhadap maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Poso. Mungkin ada kiat-kiat khusus dari Kepala BNNP Sulsel memberikan solusi dan pencerahan agar angka tertinggi tempat nasional bisa turun drastis berkat kesiagapan bersama pihak BNN, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memerangi peredaran narkoba secara gelap. Oleh karena itu, kami harapkan kepada para peserta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya, serta mari kita aktif memberikan tanggapan dan pertanyaan, sehingga permasalahan peredaran narkoba di daerah ini, baik di provinsi maupun di Kabupaten Poso, bisa dikendalikan dan diminimalisir angkanya. Brigjen Pol Haji Monang Situmorang SHMSI, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah, dalam paparannya menyatakan keprihatinannya terhadap penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Tengah yang menduduki peringkat 4 se-Indonesia. Adapun kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh BNNP adalah dengan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Kemudian melaksanakan tes urin bagi ASN jajaran di Pemda. Ya, ini salah satu kegiatan-kegiatannya. Kemudian mungkin dari pendidikan, ya pendidikan mungkin melalui dinas pendidikan bisa menerapkan aturan-aturan di sekolah tentang masalah P4GN. Ya, saya cukup berbangga hati ternyata Kabupaten Poso ini sudah memiliki Perda P4GN-nya. Nah, tolong mungkin Perda ini sudah dibuat, ya, sudah disahkan oleh DPR. Kenapa kita tidak mau melaksanakannya? Jadi jangan hanya semboyan saja Perda ini sayang. Kemudian strategi berikutnya adalah pemberantasan. Nah, ini pemberantasan kita dari BNN dan kepolisian terus tidak henti-hentinya kita melakukan pemberantasannya. Kalau kami dari BNN sampai kepada harta daripada bandar maupun dari pengedar ini kita lakukan penyitaannya. Jadi dengan kalau motonya kita di BNN, bandar pengedar harus kita miskinkan. Ya. Nah, kemudian yang berikut adalah strateginya adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi sini adalah peran daripada pemerintah daerah sangat-sangat
tinggi sekali terhadap rehabilitasi. Hal ini kiranya mungkin rumah-rumah sakit atau puskesmas yang ada di Kabupaten Poso bisa menerima rujukan apabila ada masyarakat yang terpapar dengan narkotika. Karena apabila masyarakat yang sudah terpapar narkotika tidak dilakukan rehabilitasi, maka dia akan membawa korban yang lainnya. Jadi penyalahgunaan narkoba ini sebenarnya mereka ini tidak semuanya adalah orang jahat. Mereka adalah merupakan korban daripada para pengedar. Nah, saat ini para bandar maupun pengedar tidak lagi sasarannya orang kota, sekarang sudah masuk ke desa. Karena para bandar maupun pengedar ini dia paham ya, untuk peredaran narkoba yang paling empuk itu adalah di tingkat desa. Karena apa? Masyarakat desa banyak yang belum mengetahui, belum memahami tentang bahaya daripada narkoba. Sehingga mereka dengan diiming-imingi bahwa dengan menggunakan narkoba Bapak Ibu nanti bisa bekerja 2 kali 24 jam tahan. Nah, dengan iming-iming seperti ini ya mereka pun akan menggunakan. Ketika mereka 1 kali 2 kali menggunakan, mereka pasti akan kecanduan. Ketika sudah menjadi kecanduan, mereka tidak akan bisa berhenti kalau tidak dilakukan rehabilitasi. Bahwa tahun 2017 jumlah prevalensi pemakaian narkoba setahun di Sulawesi Tengah itu kita berada pada peringkat 17 dengan jumlah pemakai itu kurang lebih 36.000. Kemudian di tahun 2019 kita mengalami peningkatan menjadi peringkat 4 dengan jumlah setahun pemakai 52.341 orang. Itu dalam waktu 2 tahun kurang lebih hampir 100% kenaikannya. Ini tahun 2021 tim dari LIPI dan BNN akan turun lagi melakukan survei ataupun penelitian terhadap pemakai atau penyalahguna narkoba di Sulawesi Tengah. Kita berharap nanti 2021 ini ya mudah-mudahan tidak mengalami kenaikan, tetapi kita sudah turun di bawah daripada peringkat 4 ini lagi. Kalau mungkin olahraga mungkin kita naik semakin bagus, tapi kalau penyalahguna narkoba kita naik, berarti kita harus prihatin dan kita harus bekerja sama untuk memberantas narkoba. Nah, terkait dengan pemberantasan, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa narkoba ini ya semakin dilarang dia semakin ini, tetapi kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya daripada narkotika. Kalau masyarakat semua sudah mengetahui tentang bahayanya, saya yakin dan kita yakin semua masyarakat pun tidak akan mau menggunakan barang itu lagi. Barang masuk ke daerah kita, masyarakat pun tidak akan bergeming untuk mau memakainya. Adapun tujuan tatap muka saat ini diharapkan melalui OPD dapat melakukan pencegahan di wilayah Kabupaten Poso sesuai dengan tema peran pemerintah daerah dalam mendukung program P4GN untuk Poso Bersinar atau bersih dari narkoba, serta menindaklanjuti rekomendasi kebijakan RAN Aksi P4GN 2020 hingga 2024. Humas Pemda Poso melaporkan.